Oke, pada pertemuan kali ini kita lanjut pertemuan sebelumnya. Mudah-mudahan hari ini selesai semuanya tentang sensor suhu. Oke, kita lanjut tentang topik kita tentang termokouple. Sedikit saya berikan dasar dari yang disebut dengan termokouple. Anggap ini adalah sebuah benda, dan benda ini harus terbuat dari logam. Asumsinya di dalam logam ini banyak sekali elektron-elektron yang dia bisa bergerak bebas. Dalam kondisi normal, sebuah logam, misalkan tembaga dan sebagainya, itu memiliki atom, di mana pada atom tersebut itu terdapat beberapa elektron bebas. Jadi ini saya sederhanakan saja, misalkan ada beberapa atom, di mana atom-atomnya memiliki elektron yang bisa bergerak bebas. Yang disebut dengan elektron yang bergerak bebas itu sebenarnya bukan elektron itu benar-benar bebas, tapi elektron tersebut merupakan elektron yang berada pada ikatan paling luar, pada orbit luar, yang sering disebut sebagai ikatan valensi. Pada lingkaran valensi. Karena berada pada lingkaran yang terluar, maka sebuah elektron itu mudah sekali lepas. Mudah sekali lepas keluar dari atom utamanya, tapi dia akan kembali ke atom tertentu. Ya bisa ke atom sendiri, dia bisa balik lagi, atau ke yang lain, atom yang lain. Demikian juga dengan elektron yang lain, dia bisa leluasa keluar dan pergi lagi, gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan elektron bebas. Dia bebas berkeluar, mungkin bisa dianggap dia bebas keluar masuk dan seterusnya. Dalam kondisi normal, jika tidak ada energi lain yang mengganggu aktivitas ini, maka elektron itu ya keluar masuk seperti itu. Jika ada energi yang lain, panas dan seterusnya, maka elektron ini akan termobilisasi ke arah tertentu. Misalkan kalau di sini diberikan kutub positif, di sini diberikan kutub negatif, maka elektron-elektron akan termobilisasi menuju ke arah kutub positif. Karena pada kutub negatif ini memiliki banyak sekali elektron-elektron. Nah, yang terkait dengan topik kita hari ini, yaitu termokouple, maka jika salah satu dari ujung logam tadi, atau penghantar tadi itu diberikan api, misalkan di sini disulut api, maka tentu saja pada daerah ini memiliki suhu yang lebih tinggi, panas, gitu ya. Ini memiliki suhu yang lebih dingin. Dan panas itu sendiri, itu sebenarnya kan adalah energi. Pada saat energi panas ini mengenai elektron-elektron bebas, maka elektron bebas ini akan lebih mudah untuk keluar. Lebih mudah untuk meninggalkan elektronnya, lebih mudah untuk meninggalkan atomnya. Karena lebih mudah untuk meninggalkan atomnya, maka dia akan mencari atom lain yang lebih energinya lebih sedikit. Ya, dalam hal ini pada area yang lebih dingin. Karena itu jika sebuah area itu dipanaskan, maka elektron akan bepergian, akan banyak sekali terkumpul pada daerah yang lebih dingin. Misalkan di sini. Sehingga pada daerah yang panas itu sebut saja muncul hole gitu ya, muncul area-area yang lebih elektron-elektron yang bepergian sehingga kekurangan elektron. Sedangkan pada area yang lebih dingin itu kelebihan elektron. Sehingga dari sisi sifat kelistrikan, maka bisa kita katakan pada daerah yang lebih panas itu muncul muatan yang lebih positif. Muncul area yang lebih positif, kemudian pada daerah dingin itu muncul muatan yang lebih negatif. Nah, sebenarnya kalau ini diukur dengan sebuah meter, maka kondisi ini bisa dibaca, terjadi selisih potensial berapa, terjadi beda potensial berapa. Cuman masalahnya,
Kalau pada area yang panas ini dianggap panas sekali, gitu ya. Misalkan ini ya ekstrimnya kita anggap area ini suhunya 1000 derajat Celcius. Maka tentu saja melakukan pengukuran seperti ini itu tidak memungkinkan. Kita tidak memungkinkan untuk misalkan memasang probe. Jadi di sini probe-nya meter misalkan pada area yang panas. Kalau probe-nya diletakkan pada area yang dingin, mungkin masih masuk akal, mungkin masih bisa. Tapi kalau diletakkan pada area yang panas, ini tentu saja tidak memungkinkan. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk bisa melakukan pengukuran beda potensial akibat adanya panas? Maka cara yang paling gampang itu dengan bantuan 2 buah logam. Sehingga di sini proses pengukurannya menjadi tidak secara langsung. Tapi dengan cara memasang logam yang lain. Di sini dipasang penghantar yang lain. Dan kedua penghantar ini dipanaskan dengan cara yang sama. Berarti di sini dipanasi. Sehingga terjadilah kondisi yang sama. Maka pada bagian logam paling dingin itu muncul potensial negatif, pada bagian yang panas muncul potensial positif. Nah, sekarang bagaimana caranya panas yang diderita itu bisa diukur? Maka salah satu syarat terjadinya beda potensial, meskipun terjadi muatan negatif, muatan positif, dan sebagainya, harus terjadi perbedaan potensial. Artinya harus ada muatan yang berbeda. Sehingga untuk membuat terjadinya perbedaan muatan, maka kedua logam yang digunakan ini harus berbeda. Ini terbuat dari logam A misalkan, ini terbuat dari logam B. Sehingga misalkan logam A itu elektron yang bergerak lebih sedikit. Elektron yang terkumpul pada area lebih dingin, misalkan lebih sedikit. Sedangkan logam B misalkan memiliki kandungan elektron yang bergerak lebih banyak. Misalkan. Jika logam A itu lebih sedikit elektron yang terkumpul pada daerah dingin, kemudian logam B memiliki elektron yang lebih banyak yang terkumpul, maka otomatis kalau dibandingkan, logam B itu secara prinsip lebih negatif daripada logam A. Sehingga bisa juga ditulis logam A ini memiliki muatan lebih positif dari logam B. Atau dari sisi beda potensialnya berarti logam A itu lebih positif dari logam B. Nah, agar bisa dilakukan pengukuran seperti ini, maka ujung panasnya itu harus dijadikan satu. Berarti pada ujung panasnya itu harus disambung. Digandeng. Gitu. Logam yang dijadikan satu atau yang dua logam. Biasanya logam ini terbuat dari kawat, jenis kawat. Sehingga untuk menyatukannya cukup seperti disolder, dilas, atau bisa dipilin gitu ya, bisa dipilin. Sehingga muncullah thermocouple yang terbuat dari dua buah logam yang berbeda jenis. Satu ujung itu dipanasi, dijadikan satu, kemudian ujung yang dingin itu dilakukan pengukuran. Karena terbuat dari logam yang berbeda, maka terjadi pengumpulan elektron yang berbeda. Sehingga dari situ muncullah perbedaan potensial, di mana perbedaan potensial tergantung dari energi panas atau suhu yang
diberikan kepada termokopel. Oke, ini sedikit dasar dari yang disebut dengan termokopel. Jadi kenapa dia harus menggunakan logam yang berbeda jenis. Oke, baik, saya lanjut. Nah, termokopel karena tidak memiliki mekanisme tertentu untuk melakukan proses pengukuran, semuanya ini berdasarkan sifat-sifat termokopel ini sangat cepat. Cepat sekali. Waktu hanya ditentukan oleh perambatan suhunya. Jadi kalau ini ada suhu, kemudian merambat ke dalam termokopelnya, yaitu kemudian sampai mengenai Nah, sekarang masalah yang berikutnya itu terkait dengan bagaimana sekarang cara mengukur suhu. Di sini muncul persoalan bahwa tegangan yang keluar itu ternyata dipengaruhi oleh perbedaan suhu di antara suhu 1 dan suhu 2. Nah, terjadi perbedaan suhu pada ujung, sebut aja bagian yang dipanasi. Pada ujung yang dipanasi dia disebut sebagai hot junction, titik panas gitu ya, daerah yang lebih dipanasi. Kemudian pada daerah yang lebih dingin, di sini disebut sebagai cold junction. Perbedaan suhu ini akan menyebabkan keluarnya perbedaan tegangan. Nah, persoalannya adalah bagaimana caranya kita bisa mengetahui suhu yang sebenarnya pada titik panas ini berdasarkan tegangan yang dikeluarkan. Jadi sebut saja dari J1 atau ya kita sebut saja T1. Ya. Ini T1, suhu pada hot junction, kemudian ini T2, suhu pada cold junction, kemudian ini ada V1 dan V2. Nah, yang bisa diukur itu adalah delta V. V1 dikurangi V2 atau V2 dikurangi V1, tergantung mana yang lebih positif. Berarti deltanya. Nah, sedangkan delta V ini dipengaruhi oleh delta T. Sehingga untuk mengetahui berapa suhu pada T1, satu-satunya cara yang harus digunakan adalah mengetahui suhu pada T2. Berarti di kasus ini, untuk mengukur T1, suhu T1, suhu pada hot junction, kita terlebih dahulu harus mengetahui suhu pada T2. Nah, ini menjadi persoalan tersendiri. Kira-kira kalau digambarkan itu mungkin seperti ini. Ini sebut aja hot junction T1. Ini adalah area yang berkaitan dengan benda kerja. Kemudian yang diukur adalah tegangan yang keluar, potensial yang keluar dari V1 dan V2. Kita tidak bisa mengukur V1 saja atau V2 saja, karena yang bisa diukur adalah beda potensial. Sehingga yang diukur adalah V1 dikurangi V2, atau sebaliknya, V2 dikurangi V1, tergantung bahan yang digunakan. Atau dalam arti yang diukur adalah delta V. Nah, delta V ini ternyata terpengaruh oleh perbedaan suhu di antara
hot junction dan cold junction atau T2. Sehingga delta V ini sebenarnya dipengaruhi oleh delta T. Delta V dengan mudah diukur dengan meter. Nah, di sini persoalannya adalah delta T ini merupakan hasil selisih dari T1 dan T2. Padahal yang ingin diketahui adalah T1. Sehingga di sini bisa kita lihat yang sudah diketahui adalah delta V karena diukur. Kemudian delta T karena terkait dengan fungsi transfernya. Misalkan delta T sekian derajat akan menghasilkan delta V sekian derajat, sekian volt. Delta T sekian derajat menghasilkan delta V sekian volt. Atau bisa dibalik, jika delta V-nya sekian volt, maka berarti delta T-nya sekian derajat. Itu bisa diketahui menggunakan fungsi transfer dari termokopelnya. Nah, tugas berikutnya adalah untuk mengetahui T1-nya. T1 ini berapa? Karena ini yang benar-benar ingin diketahui. Maka untuk mengetahui T1, kita harus mengetahui lebih dahulu T2. Berarti T2 ini harus diukur terlebih dahulu. Ini dipasangi sensor terlebih dahulu. Nah, di sini mungkin agak sedikit aneh. Untuk mengukur T1, atau di hot junction-nya, maka harus mengukur T2 di cold junction. Sehingga di sini muncul pertanyaan, kalau bisa mengukur T1, T2, untuk mengukur T2 berarti dipasang sensor ya. Dipasang sensor pada T2. Nah, di sini muncul pertanyaan. Kalau pada T2 sudah dipasang sensor, ngapain kita harus membuat sensor untuk mengukur T1? Atau dengan kata lain, kalau kita bisa mensensor T2, kenapa tidak langsung saja disensor pada T1? Kenapa sensor suhu yang digunakan untuk mensensor suhu pada T2 itu langsung saja diukurkan pada T1? Mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan, kira-kira kalau pada T2 misalkan dipasang sensor, katakanlah LM35 pasang. Kan daripada kita membuat sensor lagi termokopel, LM35 langsung saja digunakan untuk mengukur T1. Kan lebih praktis. Atau dengan kata lain, seakan-akan kita membuat termokopel ini, membuat sensor alat ukur suhu untuk termokopel dengan termokopel ini masih butuh sensor suhu yang lain. Seakan-akan begitu, membuat sensor suhu memerlukan sensor suhu yang lain. Jadi kalau bisa dibilang seakan-akan termokopel ini adalah sebuah sensor, tapi di dalam sensor termokopel ini atau di dalam modul, katakanlah satu kesatuan alat ukur yang menggunakan termokopel ini, ada sensor yang lain. Membuat sensor, di dalamnya ada sensor yang lain. Kenapa tidak sensor yang ada ini langsung digunakan untuk mengukur T1?
Ya, sebenarnya jawabannya sederhana. Kira-kira ada yang bisa berkomentar? Ya, memang di kasus ini kan intinya perbedaan polaritas itu, sehingga perbedaan polaritas itu disebabkan oleh perbedaan suhu, sehingga diperlukan sensor ukur suhu di T2. Nah, cuman di sini yang mungkin bisa dianggap lucu, kita mau mengukur suhu di T1 tapi butuh alat sensor suhu di T2. Kenapa sensor suhu yang di T2 ini tidak langsung saja digunakan untuk mengukur pada suhu pada T1? Ngapain kita menggunakan termokouple kalau ternyata butuh sensor yang lain? Kira-kira apa jawabannya? Ya, sebenarnya alasan yang paling gampang. Apa ada yang komentar? Silakan kalau mau komentar. Ya, mungkin alasan yang paling gampang, suhu pada T1 itu kan, ya kita anggap aja ratusan sampai ribuan gitu ya. Ratusan sampai seribuan. Justru kita membuat termokouple itu tujuannya untuk mengukur suhu pada ratusan sampai ribuan derajat. Yang jarang sekali sensor suhu mampu melakukan itu. Terutama pada zaman itu ya, zaman awal-awal termokouple ditemukan. Nah, untuk mengukur T2, di sini kan disebut sebagai cold junction ya. Suhunya adalah suhu ruang, mungkin sekitar 30 derajat atau apa. Nah, karena suhunya 30 derajat, sangat memungkinkan untuk menggunakan sensor yang lain, yang lebih sederhana. Sehingga kalau misalkan sensor yang digunakan untuk mengukur suhu pada T2, ya tentu saja tidak akan mungkin digunakan untuk mengukur suhu pada T1, karena terjadi perbedaan suhu yang sangat tinggi. Jadi terpaksa digunakan sensor suhu pada T2 untuk mendapatkan pengukuran suhu yang lebih tinggi pada T1. Selain itu, kalau misalkan kita mau hitung-hitungan gampang, jadi misalkan kita mau hitung-hitungan,
delta T itu kan sama dengan T1 dikurangi T2. Berarti T1 sama dengan delta T dikurangi T2. T1 itu nilainya bisa mencapai katakanlah ratusan. Misalkan ya 500 derajat Celcius. T2 misalkan sekitar 30 derajat Celcius. Berarti delta T ini sekitar, sorry ini ditambah ya. Berarti sekitar 470 derajat Celcius. Nah, di sini bisa kita lihat, karena T1 itu rentang suhunya sangat tinggi, maka error atau toleransi itu bisa cukup besar. Katakanlah misalkan ya error 5 derajat Celcius, itu mungkin bukan sesuatu hal yang masalah, karena 5 derajat dibandingkan dengan 500, ini errornya hanya sekitar 1%. Sekitar 1%. Nah, sekarang di sensor suhu T2, katakanlah kita ambil sensor suhu yang murah, yang lumayan jelek, misalkan ya LM35. Ini pun kalau dikalibrasi dengan baik, errornya mungkin hanya sekitar katakanlah plus minus 1 derajat Celcius. Sehingga kalau dikembalikan, misalkan ya, T1 sama dengan delta T ditambah T2, di mana T2 ini errornya, akurasinya katakanlah plus minus 1 derajat. Artinya nanti akan didapatkan secara keseluruhan T1 yang errornya juga atau akurasinya ya kurang lebih 1 derajat. Hanya 1 derajat Celcius. Nah, untuk kategori pengukuran pada suhu yang tinggi, 1 derajat ini bagus sekali. Gitu ya. Kurang dari 1%. Kalau 1 derajat untuk kategorinya LM35 ini mungkin cukup buruk. Tapi 1 derajat untuk ukuran T1 pada suhu yang tinggi ini cukup baik. Nah, dengan alasan seperti ini, maka sensor suhu yang digunakan pada T2 itu tidak perlu bagus. Tidak perlu bagus. Kenapa? Karena nanti akan digunakan pada pengukuran suhu yang cukup tinggi, sehingga karakteristik yang tidak perlu bagus itu bagi suhu yang tinggi itu dianggap ya sudah terlalu bagus gitu ya. Sehingga di kasus ini ya tidak masalah. Artinya di sini ada 2 alasan. Yang pertama memang perlu. Yang kedua, T2 jauh lebih rendah dari T1 atau T1 jauh lebih tinggi dari T2. Sehingga terpaksa memang kita butuh sensor T2 yang dimana sensor T2 ini tidak akan mungkin bisa digunakan di T1. Kemudian alasan akurasi. Dengan akurasi yang rendah pada T2, itu tetap akan menjadikan akurasi yang cukup tinggi bagi T1. Ya, tidak ada masalah, karena itu sensor suhu yang digunakan di termokopel ini sensor suhu yang murah. Tidak perlu mahal-mahal. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Saya lanjut. Sehingga di sini diperlukan pengukuran cold junction. Jadi nanti di rangkaiannya, kalau kalian bisa tahu, berarti seakan-akan begini. Ini misalkan termokopelnya, ini dibulet gitu ya. Kemudian disambung kabel, misalkan ya. Kemudian masuk ke rangkaian termokopelnya. Nah, di dalam rangkaian termokopel ini ada sensor suhu. Sensor suhu yang ya berarti dia mengukur suhu ruang. Memang harusnya yang diukur itu di sini, harusnya. Harusnya yang diukur di situ. Tapi dengan asumsi, biasanya di dalam penggunaannya termokopel itu dimasukkan ke dalam ruangan yang diukur. Sehingga biasanya ini daerah panas, terus ini ada seperti, sebut aja seperti sekat gitu ya. Kemudian daerah sini dingin.
Dan daerah dingin dengan daerah ruangan ini dianggap sama. Kalaupun ada perbedaan, ya perbedaannya bisa dilakukan koreksi. Jadi misalkan di dalam drum atau tabung, nah termokouplnya biasanya ditanam di dalam. Sehingga asumsinya di luar tabung ini ya daerahnya dingin. Kalaupun agak panas, mungkin berbeda dengan di dalam rangkaiannya. Ini misalkan rangkaiannya terpasang jauh, ya asumsinya kan tidak ada fluktuasi suhu yang cukup signifikan antara di daerah luar tabung ini atau drum ini dengan di dalam rangkaian. Sehingga dianggap saja sama. Kalaupun ada perbedaan, ya nanti bisa dikoreksi. Gitu. Sehingga sensor suhunya biasanya justru dipasang di rangkaian, bukan di dalam, bukan di cold junction yang sesungguhnya. Harusnya kan cold junction itu di sini. Tapi justru dipasang di dalam rangkaian. Kemudian di dalam rangkaian ini baru ada rangkaian penguat dan sebagainya. Terus keluar. Oke, jadi secara teori memang sensor suhunya harus dipasang di daerah cold junction, tapi dalam secara praktek itu justru yang diukur di daerah sini sensor suhunya. Dijadikan satu dengan rangkaian penguatnya. Biasanya begitu. Oke, nanti detailnya bisa dibaca sendiri, garis besarnya seperti tadi. Kemudian jenis-jenis dari termokouple sudah kita bahas di minggu kemarin, ada beberapa jenis. Dan setiap jenis ini sangat berbeda karakteristiknya sehingga tidak boleh saling dipertukarkan. Gitu ya. Jika ada sebuah rangkaian penguat termokouple khusus untuk termokouple tipe J, tipe T, atau tipe K, ya tidak boleh saling dipertukarkan karena memang berbeda. Oke, sekarang prinsip pengukuran termokouple sebagian tadi sudah kita bahas. Secara prinsip yang dilakukan itu dimulai dengan membaca tegangan delta yang keluar dari termokouple tadi, kemudian membaca suhu pada cold junction. Nah, di sini yang menarik, karena termokouple itu sendiri sangat beragam, dan kalau kalian lihat tadi, bentuk karakteristiknya itu mungkin agak susah untuk dimodelkan, sehingga kebanyakan yang dilakukan orang adalah menggunakan tabel. Jadi karakteristik termokouple ini ditabelkan. Kalau tegangan yang diterima itu misalkan 40 mV, maka jika tipe apa itu setara dengan suhu berapa. Kalau tipe apa setara dengan suhu apa. Kalau tipe apa setara dengan suhu berapa. Sehingga ada sebuah tabel yang digunakan untuk melakukan konversi. Dan bisa kita bayangkan, berarti tabelnya banyak sekali. Bisa ratusan sampai ribuan isinya. Tergantung dari ketelitian yang diinginkan. Tergantung dari ketelitian berapa derajat atau berapa milivolt yang diinginkan. Contoh seperti grafik ini, misalkan yang diinginkan per 1 derajat. Artinya jika yang diukur itu suhunya mencapai 1000 derajat, misalkan ya. Jadi kalau yang diinginkan adalah ketelitian sampai 1 derajat, maka jika yang diukur adalah 1000 derajat, berarti tabelnya ya isinya 1000. Kalau yang diinginkan itu per 5 derajat, berarti tabelnya hanya 200. Dan seterusnya. Gitu ya. Sehingga jumlah tabel yang digunakan itu tergantung dari ketelitian yang diinginkan. Dan di internet cukup banyak sekali disediakan tabel-tabel untuk konversi ini. Sehingga misalkan kita akan membuat penguat termokouple atau alat ukur menggunakan termokouple, kita cukup mengambil di internet. Cari tabel yang sesuai untuk jenis yang sesuai, terus ketelitian yang diinginkan berapa. Jadi bisa mungkin puluhan
sampai ratusan, bahkan sampai ribuan jumlahnya. Oke. Berarti di sini berbeda dengan LM seperti LM35 atau PT100 atau PT1000 yang dia menggunakan sebuah formula rumus. Misalkan kalau LM35 kan dikalikan 10 mV atau dibagi 10 mV. Kalau PT100 kan 100 plus 0,39 kalikan T dan sebagainya, kan begitu ya. Tapi kalau di sini menggunakan tabel, berarti pada saat didapatkan tegangan sekian volt, maka tegangan itu dilihat di tabel untuk mendapatkan suhu delta. Suhunya. Setelah suhu diketahui, maka hasil berikutnya adalah dihitung menggunakan suhu dari cold junction. Ini mestinya menambahkan ya. Selisih itu sama dengan T1 min T2. Berarti T2 sama dengan delta plus T1 sama dengan delta plus T2. Berarti ini harusnya menambahkan gitu ya dari suhu delta tadi yang diketahui dari tabel, kemudian ditambah dengan suhu yang terbaca dari cold junction. Oke, dengan cara itu kita bisa mengetahui suhu yang diukur oleh termokouple. Nah, untuk penguatan dan sebagainya itu disesuaikan dengan kebutuhan. Karena bisa dilihat keluaran dari termokouple ini cukup kecil, satuannya milivolt. Sehingga diperkuat berapa kali, ya disesuaikan gitu ya. Disesuaikan dengan kebutuhan. Dan karena di sini tipenya juga banyak, outputnya juga beragam, sehingga ya harus disesuaikan. Suhunya sampai berapa, menggunakan tipe apa, nanti keluar berapa milivolt, sehingga penguat yang ditambahkan berapa kali. Oke, itu tadi termokouple, dan termokouple itu sampai sekarang masih banyak digunakan di industri. Ya mungkin alasannya karena memang masih klasik, dan orang masih lebih percaya dengan termokouple dibandingkan dengan sensor yang lain kalau di industri. Oke, ini saya lanjut ke jenis sensor yang lain. Cuman saya tidak akan menjelaskan terlalu detail. Sensor-sensor suhu yang saat ini banyak beredar di pasaran, itu terbagi menjadi dua kelompok. Yaitu yang analog dan digital. Kalau sensor suhu analog, artinya output dari sensornya masih berupa tegangan atau ya resistansi atau yang lain. Kemudian dilakukan prosedur penguatan, konversi, dan seterusnya. Baru bisa dibaca. Kalau mau diubah ke digital, artinya harus dimasukkan dulu ke ADC, kemudian baru bisa diproseskan di controller. Ya, sedangkan digital ini sebenarnya kombinasi dari semuanya. Jadi artinya sebenarnya sensornya tetap sensor analog, kemudian sudah dilengkapi dengan penguat atau pengkondisi, kemudian dilengkapi dengan konversi ADC, dan dilengkapi dengan data transmisi. Ini semua menjadi satu kesatuan. Karena menjadi satu kesatuan, maka pengguna itu menjadi lebih dimudahkan di dalam penggunaannya. Yang perlu dipelajari oleh dia itu hanya bagaimana cara menerima data yang ditransmisikan atau bagaimana cara berkomunikasi dengan sensor tersebut. Jadi kalau ini misalkan sebuah sensor digital,
Maka yang perlu dilakukan adalah sensor digital ini berkomunikasi dengan cara apa. Berarti di sini langsung dihadapkan dengan misalkan microcontroller atau komputer atau apa. Nah, ini cara berkomunikasinya bagaimana. Sehingga di sini komunikasinya sudah komunikasi digital. Dan sensor ini langsung bisa dikenakan pada area kerja, terus langsung bisa keluar dalam bentuk data digital. Cara seperti karena sebenarnya sensor analog yang bagus itu kan banyak sekali. Contoh termokopel atau PT100 atau PT1000. Cuman kalau kita bilang harganya, sensor analog yang bagus itu harganya luar biasa mahal. Bisa mencapai beberapa juta. Harganya bisa mencapai beberapa juta. Sedangkan yang sensor digital, sensor analog, ya sensor suhu digital, karena dia sudah simpel dan seterusnya, sebenarnya rata-rata harganya murah. Mulai dari beberapa puluh ribu sampai beberapa ratus ribu. Mulai dari yang harganya mungkin 15.000 sampai harganya yang 750.000. Nah, tentu saja yang harganya mahal ya akan lebih baik dari yang harganya murah. Mestinya begitu logikanya. Apakah lebih baik dari analog? Ya memang belum tentu. Kalau analognya pakai analog yang murah, misalkan LM35, ya otomatis kan lebih enak yang digital. Kalau harganya LM35 misalkan harganya 2.500, sensor digital yang paling murah misalkan 15.000, ya sebenarnya mending lebih enak sensor yang digital, meskipun harganya agak terpaut sedikit lebih mahal. Karena dengan alasan semuanya sudah ada jadi satu. Tinggal mempelajari bagaimana cara menggunakan. Nah, di sini saya tidak akan terlalu mendetailkan. Saya hanya akan memberikan beberapa contoh saja. Salah satu contoh yang sering digunakan itu sensor suhu dari Dallas seri 1820. Seri 18 ada yang S, AD20. Nah, varian-varian ini menunjukkan kualitas atau kelas dari sensornya. Sedangkan 1820 itu merupakan jenis dari sensornya. Yang paling murah itu yang 18B20. Harganya kalau tidak salah ya sekitar 15 ribuan lah. Kalau yang 18S itu harganya sekitar mungkin antara 30 sampai 50 ribu. S20-nya mirip LM35. Ada 3. Langsung ground, PCC, dan data output. Datanya hanya menggunakan satu kabel. Sehingga sangat simpel, banyak digunakan untuk keperluan terbatas. Ya. Terutama untuk TNI. Ini ada logam yang siap misalkan ke tabung dan sebagainya, dan sudah bersifat waterproof. Gitu. Ada yang sudah dilengkapi seperti itu. Jadi sebenarnya sensornya dimasukkan ke wadah yang bisa waterproof gitu saja. Nah ini cukup banyak digunakan.
tapi hanya untuk sensor suhu. Kalau tertarik, ya silakan coba dipelajari sendiri. Oke, saya lanjut. Saya tidak akan menjelaskan terlalu panjang. Sensor yang lain dari jenis SHT. SHT ini mengeluarkan seri yang cukup banyak, 11, 15, 71, 75. Yang di belakangnya 5 ini ketelitiannya lebih tinggi, yang satu ini lebih sederhana. Kemudian yang depannya 1, ini sensornya berupa sebuah modul, ini ya, ada PCB-nya. Kalau yang 71 ini berupa sebuah komponen, kakinya 5 atau berapa ya? Coba sedikit kita intip. Ya, ini bentuk yang SHT11 dan SHT15. Bentuknya seperti PCB seperti ini. Dalam bentuk PCB, kakinya 4. Ya. Nah, SHT11 atau SHT15 ini harganya cukup mahal. Di sini ada enggak ya harga? Ya, harganya cukup mahal. Kalau dulu di awal-awal keluar, itu SHT11, SHT15 itu harganya sekitar 300, saya lupa ya, 300-an ya, 300-an ribu. Kalau yang 15 itu sekitar 500 ribu atau berapa. Kalau sekarang kelihatannya sudah turun sekitar 100 ribuan sampai 400 ribu. Ya, termasuk cukup mahal gitu ya untuk ukuran sensor digital. Tapi dia memiliki kelebihan dalam hal akurasi yang lebih baik. Meskipun sekali lagi sering dikatakan yang namanya akurasi itu misalkan dibandingkan dengan DS 1820, dia dikatakan mungkin hampir sama akurasinya, tapi sering kadang-kadang masalah presisi juga gitu ya. Jadi kalau yang SHT11 menurut pengalaman ini kalau misalkan dia mengukur suhu, itu suhunya anteng. Displaynya itu anteng. Bergeraknya itu hanya sedikit sekali. Tapi kalau DS 1820 ini sering berubah-ubah. Penunjukannya sering berubah. Jadi kalau misalkan digambarkan kalau DS itu sering berubah-ubah begini, kalau SHT itu mungkin lebih tenang. Ya wajar lah, ini harganya puluhan ribu, ini harganya ratusan ribu. Selain itu, kelebihan yang lain, keluarga SHT ini selain digunakan untuk mengukur suhu, dia juga digunakan untuk mengukur kelembapan. Artinya di dalamnya ada 2 buah sensor yang bisa digunakan sekaligus. Nah ini salah satu kelebihan, tapi cukup mahal gitu ya, sehingga dulu ya jadi pikiran, terutama kalau misalkan mahasiswa TA, ya mikir, misalkan harus mengeluarkan sampai 350.000 untuk sensor suhu dan kelembapan, sampai 500-an ribu gitu ya. Tapi kalau sekarang mungkin tidak ada masalah, karena sekarang banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang kaya gitu ya. Uangnya banyak. Sensor 500.000 itu tidak jadi soal. Sekarang trennya begitu. Kalau dulu itu wah ngirit sekali gitu ya. Cari sensor yang murah. Oke, itu SHT dari Sirion. Saat ini sudah jarang digunakan karena mahalnya tadi. Sebagai penggantinya ada yang versi ya sebut aja
ya apa ya, mungkin bukan kita sebut sebagai versi murahnya, tapi ada sebuah vendor yang mengeluarkan seri mirip seperti SHT, tapi di depannya diganti D gitu ya. Jadi DHT11. DHT11 ini harganya cukup murah. Yaitu kalau tidak salah sekitar 30.000 dulu ya. Sekarang tidak tahu. Dia memiliki kemampuan yang hampir sama dengan SHT11. Jadi digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan. Tapi ya bagaimanapun harga itu tidak bisa menipu ya. Ini harganya katakanlah 300.000, ini harganya 30.000, 10 kali lipat lebih murah. Ini dulu ya, kalau sekarang tidak tahu. Coba kita cek harganya. Ya, harganya bervariasi ya. Ada yang sudah menjual 13.000, ada yang masih 45.000, ada yang 50.000. Ya, katakanlah paling murah 15.000. Ini DHT11. Cuman jangan dibayangkan bahwa ini bisa menandingi gitu ya. Dia hanya bisa menggantikan lah, tapi bukan menandingi. Bisa dilihat dari bentuknya. Dia sebenarnya berupa sebuah modul yang dirangkai dari ya otomatis rangkaian elektronik di dalamnya. Dan kalau dilihat ya memang bahan yang digunakan sebagai modulnya ini itu ya jenis murahan. Hasilnya pun ya lumayan parah gitu ya. Hasilnya lumayan parah kalau dibandingkan dengan SHT ya jauh sekali. Tapi yang jadi masalah adalah sensor ini meskipun murah dan jelek, jadi favoritnya mahasiswa. Kalau mahasiswa TA sensor suhu dan kelembapan hampir pasti yang dibeli adalah DHT. Tidak peduli apakah baik atau jelek, yang penting murah dan bisa digunakan. Nah itu kan mahasiswa biasanya seperti itu. Sehingga yang menjadi pilihan adalah sensor ini. Padahal cukup jelek sekali gitu ya. Pengukuran kelembapan dan suhunya. Di datasheet-nya sendiri dia mengatakan errornya itu bisa mencapai 3 derajat lebih gitu ya. Karena memang sensor suhunya sederhana. Untuk kelembapannya sendiri itu range-nya juga terbatas. Tapi ya mahasiswa tidak peduli, yang penting pokoknya bikin untuk TA dan jadi. Yang penting itu. Oke, itu kelas DHT, kelasnya mahasiswa. Jadi sejak adanya DHT ya yang SHT ini akhirnya dilupakan karena memang lumayan mahal. Meskipun ya kelasnya jauh gitu ya. Oke, itu kira-kira contoh macam-macam sensor digital dan jenisnya banyak sekali sebenarnya. Tapi yang masih menjadi favorit ya yang inilah DHT ini. Oke, kira-kira itu materi tentang sensor suhu dan ini mestinya habis. Waktunya masih ada sekitar 35 menit. Akan saya lanjut ke yang lain. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan sensor ini, sensor suhu, terkait dengan pengukuran suhu. Untuk praktikumnya kita hanya praktikum 2 macam saja, plus yang tadi dengan proses koreksinya. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, ini materinya saya lanjut saja dulu ke materi berikutnya.
Oke, materi akan saya lanjut terkait dengan yang disebut dengan prosedur kalibrasi. Yang praktikum tadi, yang praktikum 3 itu sudah sedikit mencoba terkait dengan proses koreksi. Oke, ini karena waktunya tinggal sekitar 30-an menit. Ini saya cepatkan saja. Proses kalibrasi. Di proses kalibrasi ini di masyarakat mungkin ada sedikit perbedaan konsep dengan proses kalibrasi yang dilakukan di industri. Kalau di industri, itu yang namanya kalibrasi, itu hanya proses untuk sebut saja membandingkan gitu ya. Paling gampang kita sebut membandingkan. Kalau di masyarakat mungkin kalibrasi itu lebih banyak ke arah memperbaiki. Memperbaiki alat ukur. Ya, ini konteksnya adalah alat ukur. Kalau di industri tadi membandingkan alat ukur. Oke, kita lihat saja konsep yang sebenarnya yang banyak digunakan di industri. Terlepas nanti di masyarakat itu ada sedikit perbedaan, ya itu urusannya. Jadi kalibrasi itu sendiri sebenarnya proses untuk membandingkan sebuah alat ukur dengan alat ukur yang sifatnya lebih standar. Jadi misalkan kita punya alat ukur yang akan dites kalibrasi, maka harus disediakan alat ukur standar. Kedua alat ukur ini kemudian diujikan di lapangan, plan atau apalah terserah. Kalau misalkan alat ukur suhu, artinya harus dibandingkan dengan alat ukur suhu yang standar. Hasil pengujian nanti muncul dalam bentuk tabel. Misalkan seperti ini. Ini pengukuran yang ke-1, kedua, ketiga, misalkan begini. Ini alat yang diuji, ini alat standar. Misalkan yang diuji pada pengukuran yang pertama menunjukkan 30 derajat. Alat ukur standar menunjukkan 31 derajat. Kemudian diuji lagi, alat ukur yang diuji menunjukkan misalkan 25 derajat. Alat ukur standar menunjukkan misalkan 26 derajat. Dites lagi, misalkan alat ukur yang diuji menunjukkan misalkan 33 derajat. Alat ukur standar misalkan menunjukkan 32 derajat. Nah, hasil ini yang disebut dengan prosedur kalibrasi. Jadi hasil akhir dari kalibrasi itu apa? Ya hanya berupa tabel atau data. Data perbandingan pengujian. Atau paling pol muncul dalam bentuk sertifikat. Sertifikat pengujian. Kalau yang kalibrasi yang mahal gitu ya, yang resmi, maka akan muncul sertifikat pengujian, diuji di mana, alatnya apa, yang uji siapa, itu ada sertifikatnya. Nah, asal tahu saja bahwa yang namanya kalibrasi itu biasanya harus dilakukan di sebuah instansi yang memiliki izin mengkalibrasi. Dan untuk mendapatkan izin kalibrasi ini sulit sekali, persyaratannya cukup panjang.
Sehingga tidak banyak lab atau instansi atau unit yang memiliki izin kalibrasi. Di PENS itu memiliki unit atau lab untuk kalibrasi. Tapi memang alat yang bisa dikalibrasi tidak banyak. Di instansi yang lain ada yang memiliki alat yang banyak sekali. Sehingga pada saat kita misalkan mau menguji atau mengkalibrasi sebuah alat tertentu, maka kita harus mencari lab atau instansi atau dimanapun yang memiliki alat kalibrasi yang sesuai. Alat kalibrasi itu maksudnya ya cara melakukan pengukurannya tadi dan alat ukur standarnya. Dan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan kalibrasi itu biasanya dihitung berdasarkan jumlah pengukuran. Kalau dulu beberapa tahun yang lalu, saya tidak tahu sekarang berapa, untuk satu kali pengukuran itu rata-rata biayanya antara 150.000 sampai 300.000. Ya sebenarnya lumayan mahal. Karena ini berlaku untuk satu titik pengukuran. Bisa dibayangkan kalau melakukan beberapa kali pengukuran, ya ini tinggal dilipatkan saja. Kalau misalkan 3 kali pengukuran, ya habis sekitar hampir 1 juta. Hanya untuk menguji saja. Nah sekarang, kalau kita tahu bahwa prosedur kalibrasi ini mahal, biayanya, kira-kira buat apa kita melakukan kalibrasi? Terus siapa yang memerlukan? Kan mahal sekali. Buat apa dan siapa? Kalau kita bilang buat apa, hari ini untuk buku. Benar tak alatmu jalan dengan baik? Nah, karena harus ada sertifikat atau bukti kalibrasi, maka memang harus dilakukan di instansi yang ya tadi nanti kan di sertifikatnya muncul kalibrasi di mana, bisa dipercaya enggak gitu ya. Nah, sekarang siapa yang memerlukan? Yang pertama yang jelas adalah industri. Industri yang bergerak di bidang produksi alat-alat ukur. Dia perlu membuktikan bahwa alat ukur yang dijual oleh dia itu memiliki karakteristik seperti ini. Jadi dia misalkan mengatakan error katakanlah 1%. Apa buktinya errornya 1%? Ya sertifikat kalibrasi itu. Biasanya kalau alat mahal itu disertakan foto atau salinan kalibrasi. Salinan dari sertifikat kalibrasinya itu disertakan sehingga konsumen itu percaya bahwa oh ini sudah dikalibrasi dan hasilnya sekian. Artinya sudah benar dites. Ya. Nah mungkin pertanyaannya, kalau untuk mahasiswa bagaimana? Mahasiswa yang TA, apakah harus dilakukan prosedur kalibrasi? Jawabannya adalah tetap wajib. Meskipun mahasiswa itu buat alat ukur, alat apa, dan seterusnya itu ya, wajib dilakukan kalibrasi. Sebagai apa ya? Sebagai bukti bahwa yang dikerjakan itu benar.
maka harus dikalibrasikan ke pihak yang lain, ke orang yang lain. Misalkan nanti pada saat TA, sidang TA ditanya, ini sudah dikalibrasi, sudah Pak, di mana? Di sini. Coba lihat hasilnya, oh begini, begini. Gitu. Namun masalahnya untuk mahasiswa sendiri itu bisa dianggap ya lumayan memberatkan. Kenapa? Karena tadi biayanya ini kira-kira ya, ini umumnya ada yang bisa lebih murah, ada yang bisa lebih mahal. Ini biasanya per titik ukur. Kalau sampai 5, sampai 10 ya bisa dihitung kira-kira jadinya habisnya berapa hanya untuk mengkalibrasi. Bisa habis sampai 3 juta hanya untuk mengkalibrasi. Sehingga untuk prosedur kalibrasi itu biasanya sering diakali. Diakali itu maksudnya bukan apa dibohongi gitu ya. Misalkan yang pertama, kalau alat standar atau yang dianggap standar itu ada, ya, dimiliki sendiri, maka bisa dilakukan kalibrasi sendiri. Tentu saja dengan menyebutkan prosesnya bagaimana dan dibandingkan dengan alat apa. Misalkan alat katakanlah mengukur tegangan ya. Oh, dibandingkan dengan voltmeter Sanwa atau voltmeter apa gitu ya. Kalau misalkan suhu dibandingkan dengan alat ukur suhu, ya harus disebutkan. Ini untuk biasanya untuk mahasiswa ya. Kalau untuk industri tidak bisa, tetap harus di unit atau instansi yang memang memiliki izin mengkalibrasi. Karena kan dianggap memiliki kekuatan hukum. Tapi kalau untuk mahasiswa kan hanya untuk membuktikan saja apakah alatnya bekerja dengan baik atau enggak. Sehingga bisa dilakukan sendiri kalau punya alatnya. Kalau tidak punya alat, contoh, misalkan pengukuran kadar oksigen, gitu ya, kadar oksigen yang terlarut. Otomatis kan mau beli sendiri ya mahal, harganya jutaan. Bahkan ada yang bisa sampai puluhan juta. Ya tentu saja tidak mungkin. Sehingga terpaksa harus dikalibrasi di luar. Tapi dengan titik pengukuran sedikit saja. Misalkan 1, 2, atau 3. Kalau lebih dari ini, lebih dari 3 ya lumayan mahal. Jadi hanya pengukurannya sedikit saja. Bisa diakali seperti itu. Ya bukan diakali ya, di strategi seperti itu. Jadi ya kecuali kalau misalkan dosen pembimbing atau pengujinya ngotot harus dikalibrasi 10 kali. Ya sudah, terus mau ngapain lagi kalau dipaksa begitu. Kalau nolak nanti tidak lulus. Terpaksa harus menerima. Tapi kalau tidak ada persyaratan seperti itu, bisa dibuat strategi pengukurannya hanya sedikit saja. Kalibrasi 1 titik, 2 titik, atau 3 titik, paling pol biasanya begitu. Kalau tidak ada alat. Jadi ini khusus untuk ya katakanlah TA ya. Kalau di industri ya terpaksa harus poin 2 ini saja yang bisa dilakukan. Nah sekarang setelah prosedur kalibrasi, berarti ada hasilnya baik atau hasilnya jelek. Baik itu artinya ya baik atau jelek artinya dilihat dari batasan toleransinya. Misalkan
misalkan sensor suhu itu kita anggap akurasinya katakanlah plus minus 1 derajat Celcius misalkan begitu. Ada kemungkinan masuk berarti lebih rendah dari 1 derajat, bisa jadi jelek, tidak memenuhi, melebihi 1 derajat. Kalau baik, ya sudah finish. Artinya tidak ada sesuatu yang perlu dilakukan. Dan bukti dari kalibrasi itu dilampirkan. Tapi kalau jelek, apa yang harus dilakukan? Misalkan orang jualan, apakah langsung dijual? Ya tidak laku. Wong jelek kok dijual. Kecuali bukti sertifikatnya tadi tidak dicantumkan, langsung dijual. Ya itu artinya kan sama dengan menjual barang jelek. Ya mungkin kategorinya menipu. Kalau misalkan jelek dan kita kepingin melakukan sesuatu, maka yang dilakukan harus melalui prosedur koreksi atau perbaikan. Berarti alat ukur yang telah dibuat itu diperbaiki dulu, diotak-atik, dicocok-cocokkan supaya sesuai. Seperti yang dilakukan pada saat praktikum pagi tadi, itu kita langsung melakukan prosedur perbaikan dengan asumsi kalibrasinya atau prosedur membandingkannya itu dengan yang diinginkan seharusnya. Jadi seharusnya dan hasil ujinya. Seharusnya ini dianggap standarnya, ya. Ujinya ya hasil pengukurannya. Ini yang dibandingkan. Padahal harusnya itu ya dengan alat yang sesungguhnya, dengan alat yang lain harusnya. Nah, persoalannya kalau sudah dilakukan koreksi atau perbaikan, berikutnya apa? Ya berikutnya prosedur kalibrasi itu harus diulang. Nah, kalau sudah dilakukan perbaikan, maka berikutnya adalah prosedur kalibrasi ini harus diulang. Kenapa harus diulang? Karena targetnya ini loh, finish dan ada buktinya. Berarti kalau sudah dikoreksi atau diperbaiki, kan belum ada bukti. Buktinya tadi kan masih jelek. Ini buktinya masih jelek. Kan tidak mungkin digunakan. Berarti setelah dikoreksi, ya harus dikalibrasi ulang. Berarti masih muncul kemungkinan baik, jelek. Kalau jelek, koreksi lagi dan seterusnya. Sampai benar-benar hasil terakhirnya adalah baik dan sudah tidak dilakukan perbaikan, langsung finish, kemudian bukti itu disertakan. Nah, di sini bisa kita bayangkan kalau misalkan kita melakukan kalibrasi, hasilnya jelek, dikoreksi, masih jelek, kalibrasi lagi, hasilnya jelek, koreksi lagi, dan seterusnya. Kalau kondisi ini terjadi berulang-ulang, ya biaya untuk kalibrasinya mahal sekali. Ya bagaimana cara ngakalinya? Ya cara ngakalinya, prosedur kalibrasi itu dilakukan sendiri dengan alat yang dimiliki sendiri. Misalkan di industri, ya terpaksa dia harus membeli alat sendiri yang kira-kira dianggap baik. Dengan alat yang ada kan bisa dikalibrasi sendiri, dikoreksi sendiri, bisa berulang-ulang, kan tidak butuh biaya. Baru setelah dianggap baik, maka dikalibrasikan di luar, di instansi yang memang memiliki wewenang untuk melakukan kalibrasi. Nah, sekarang bagaimana dengan kalau TA? TA dan tidak punya alat sendiri. Ya, kira-kira bisa dianggap nasib ya. Kalau misalkan membuat alat ukur, tidak punya standarnya,
buat, disuruh kalibrasi, ternyata salah, mau kalibrasi lagi biayanya mahal, ya itu resiko. Makanya kalau bisa, misalkan kalau tidak mau beresiko seperti itu, ya nanti mau buat alat-alat ukur, ya alat ukur yang kira-kira kalau dikalibrasi sendiri bisa, gitu ya. Kalian bisa membeli alat sendiri untuk pengujiannya, itu akan lebih enak. Kalau kalian misalkan tidak punya alat ujinya sendiri, terpaksa diambil TA, ya silakan kerjakan dengan sebaik mungkin. Jangan sampai hasil kalibrasinya jelek sehingga harus diulang-ulang. Ya ini saran saja, dulu ada mahasiswa yang TA seperti itu dan terpaksa dikalibrasi di luar. Untuk menghemat biaya, dia melakukan ya seperti negosiasi dengan lab-nya. Boleh enggak sebelum dilakukan kalibrasi yang sebenarnya, yang formal, itu dia pinjam alatnya dulu di situ, alatnya dibuat untuk ngetes dulu alatnya sendiri. Kalau misalkan jelek langsung diotak-atik, jadi diotak-atik di lab-nya itu. Diotak-atik cepet-cepetan, tapi harus cepet gitu ya. Harus cepet, jangan terlalu lama karena kan ya pinjem, kan enggak mungkin, ya pinjemnya itu maksudnya di lab, tidak dibawa pulang, ya enggak mungkin boleh dibawa pulang. Jadi di lab kalibrasinya itu dilakukan tes awal dulu, ternyata enggak cocok, langsung diperbaiki di situ programnya, diprogram ulang dan seterusnya, dites lagi program ulang sampai kira-kira siap, sip, baru dia manggil petugas kalibrasinya. Pak, Bu, ini sudah siap dikalibrasi. Hasilnya ya hampir pasti bagus. Gitu. Itu contoh yang pernah dilakukan oleh salah seorang mahasiswa seperti itu untuk ngakali biaya yang mahal di dalam proses kalibrasinya. Ya, saya tidak tahu apakah itu berlaku umum, bisa ditiru atau enggak, itu contoh saja. Jadi, ya artinya kalau suatu saat kalian TA, ya harus waspada dengan yang namanya kalibrasi ini. Karena pasti akan diminta untuk mengkalibrasi. Entah bagaimana caranya gitu ya, pasti diminta untuk mengkalibrasi. Oke, itu sedikit tentang kalibrasi, ini masih pendahuluannya ya. Jadi deskripsi tentang kalibrasi ini tadi sudah sedikit saya bahas, nanti silakan dibaca sendiri. Ya, prinsipnya kalibrasi itu untuk mendapatkan hasil perbandingan pada saat diuji. Ini nanti akan muncul alat yang diuji nilainya berapa, alat standarnya nilainya berapa. Dan alat standar ini tidak boleh main-main, karena alat yang standar ini sudah dikalibrasi di alat standar yang lain dan seterusnya. Gitu ya. Sampai istilahnya keturunan keberapa gitu ya. Jadi alat ini tidak boleh main-main. Misalkan kita beli katakanlah alat ukur yang baik, katakanlah voltmeter Sanwa. Sanwa ini sebenarnya tidak bisa dianggap sebagai alat ukur pembanding untuk kalibrasi. Karena apa? Ini kan belum dikalibrasi, belum tentu sudah dikalibrasi. Sehingga alat yang digunakan untuk pembanding atau referensi ini benar-benar alat yang sudah pernah dikalibrasi dan seterusnya. Gitu. Sehingga tingkat kebenarannya, tingkat validitas alat pembandingnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Oke, setelah dilakukan kalibrasi, maka bila diperlukan dilakukan sebuah koreksi. Nah, contoh di sini misalkan alat yang diuji menunjukkan 30 derajat, alat pembandingnya 32 derajat. Berarti alat yang diuji, yang dibuat ini sedikit lebih kecil. Karena itu dilakukan prosedur koreksi dengan cara ya ditambah 2 derajat. Setiap hasil
yang ditampilkan atau hasil yang dibaca oleh alat uji itu kemudian dinaikkan 2 derajat untuk setiap hasil pengukurannya. Ini contohnya. Apakah selalu seperti ini? Ya tentu saja tidak. Ini contoh. Pengujian dilakukan hanya satu titik, maka yang lain bisa jadi salah. Ini hanya contoh sederhana saja. Antara yang disebut dengan kalibrasi, yaitu membandingkan, dan diiringi dengan koreksi. Kalau yang di praktikum pagi tadi itu kan hanya koreksi saja ya. Kalibrasinya dianggap ya dibandingkan dengan seharusnya kepinginnya berapa. Ini sudah saya sampaikan, itu bisa macam-macam. Bisa hanya pengukuran satu kali saja, satu kali pengukuran. Satu titik ini sebut aja satu kali pengukuran. Kalau suhu ya hanya pada satu suhu. Kalau mengukur berat ya hanya satu timbangan saja, satu kali. Kemudian ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang banyak, dan seterusnya. Nah, di contoh waktu yang praktikum tadi pagi, itu dianggap pengukurannya banyak titik, sampai 11 titik. Dengan pengukuran semakin banyak, otomatis prosedur kalibrasinya ini menjadi semakin lebih tepat. Ketan pembandingannya menjadi lebih hanya 1 titik atau 2 titik. 1 titik ini ya istilahnya asal saja, pokoknya asal dibandingkan. Tapi tidak bisa digunakan sebagai patokan sepenuhnya bahwa ini benar atau salah. Hanya satu contoh, seakan-akan itu, satu contoh pengukuran. 2 titik, 2 contoh pengukuran. 3 titik, 3 contoh pengukuran. Semakin banyak titiknya, semakin banyak pengukurannya, ya semakin tepat. Masalahnya tadi terkait dengan biaya, masalahnya itu. Jumlah titik kalibrasi itu terkait dengan biaya. Kalau 1 titik itu misalkan 300.000, ya 3 titik ya 900.000, 10 titik ya 3 juta gitu ya. Oke, terlepas nanti dari berapa titik itu sekali lagi tergantung dari kebutuhan, tergantung biaya, tergantung kesanggupan. Contoh paling gampang misalkan pengukuran suhu. Pengukuran suhu itu cukup sulit karena mengkondisikan pada suhu tertentu itu biasanya agak susah. Sehingga biasanya prosedur kalibrasinya tidak banyak, hanya sedikit. Tapi kalau pengukuran yang lain, misalkan pengukuran berat, ini kan bisa dikondisikan pada berbagai macam pengukuran. Kenapa? Karena ada anak timbangan atau timbel yang dengan mudah bisa diganti-ganti. Kita bisa nimbang berapapun, gampang-gampangannya begitu. Tapi kalau suhu itu kan susah. Mengkondisikan suhu pada suhu tertentu itu kan cukup susah, butuh peralatan yang cukup mahal sebenarnya. Oke, sekarang kita lihat sedikit. Untuk kalibrasi 1 titik, berarti seakan-akan di dalam satu grafik. Gini ya. Ini hanya 1 titik pengukuran saja. Misalkan ini suhu yang seharusnya, katakanlah harusnya 20 derajat Celcius, ternyata hasilnya 19 derajat Celcius. Nah, ini misalkan ini 1 titik pengukuran. Nah, dengan 1 titik pengukuran ini, kita bisa apa? Gitu ya. Apa yang bisa didapatkan dari pengukuran 1? Yang bisa didapatkan itu hanya 2 kemungkinan. Penguatan dari rangkaian atau sistemnya kurang atau terlalu berlebihan, atau terjadi pergeseran, atau yang kita kenal dengan nama offset. Yang namanya pengukuran itu harusnya mulai dari 0 sampai besar sekali gitu ya. Harusnya begini. Kalau pengukuran hanya dilakukan di 1 titik,
Ini misalkan seharusnya, ternyata hasil pengukurannya ini, yang jadi pertanyaan adalah, kira-kira selisih yang terjadi ini gara-gara apa? Apakah gara-gara kurang besar penguatannya atau kurang naik? Contoh paling gampang begini. Harusnya 10, misalkan ya. Ini referensinya 10, ini saya buat yang ekstrim saja. Yang terukur itu 5. Berarti kan tidak cocok. Nah, pertanyaannya di sini, ini 5 ini gara-gara penguatan kurang besar, kenaikan atau pergeserannya kurang plus 5. Jadi dari 5 ke 10, ini kan bisa dilakukan dengan 2 cara. Dikalikan hasil 1 titik ini jadi rancu. 5 ke 10 ini apakah perlu dikalikan, apa perlu ditambah? Karena kedua-duanya akan menghasilkan 10. Sehingga mana yang harus diputuskan itu tergantung dari kondisi, dan kita harus yakin. Jadi contoh yang paling gampang, misalkan dari sisi grafik, kalau grafik hasil perbandingan, misalkan harusnya grafiknya begini, ternyata titik pengujiannya di sini, titik kalibrasinya. Ini itu apakah gara-gara grafik sesungguhnya begini? Ini abekan yang melengkung-lengkung ini ya, ini karena garis tangannya tidak bisa lurus. Apakah begini? Atau gara-gara bentuknya begini? Bentar. Atau gara-gara bentuknya begini? Nah, ini kan yang merah dan yang oranye, ini kan dua hal yang berbeda. Gara-gara yang diukur hanya 1 titik, maka masih menimbulkan pertanyaan, kira-kira sebenarnya yang mana? Sehingga pada saat dikoreksi, itu berbeda. Kalau yang merah, ini nanti harus dijumlahkan, misalkan tambah 5. Kalau yang oranye, ini nanti harus dikalikan, berarti kali 2, kurang tinggi. Nah, ini kan solusinya berbeda. Oke, ini karena waktunya sudah habis. Untuk sementara saya hentikan dulu yang pembahasan mengenai kalibrasi. Ini kita lanjut di kesempatan yang lain. Oke, baik. Untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini saja dulu. Kita sambung di lain kesempatan. Mohon maaf jika ada yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum.